Selama lebih dari 1.000 tahun, nama Roma menggema sebagai lambang kekuasaan, hukum, dan peradaban. Jalan-jalannya yang kokoh membelah benua, legiun tentaranya menaklukkan berbagai bangsa, dan sistem hukumnya menjadi fondasi bagi dunia modern yang kita kenal sekarang. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal. Tidak ada kekuasaan yang abadi di balik kemegahan marmer putih dan penji-penji legiun yang berkibar gagah. Sebuah kehancuran perlahan-lahan tumbuh dan merayap. Keruntuhan ini tidak terjadi dalam satu malam. Juga bukan karena satu musuh yang kuat. Kejatuhan Roma adalah sebuah proses panjang yang dipicu oleh waktu, keserakahan manusia, pengkhianatan yang tak terduga, dan perubahan zaman yang tak bisa dihindari. Inilah kisah epik tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kita mulai pada abad kedua Masehi, saat Roma berada di puncak kejayaannya, di bawah kepemimpinan kaisar-kaisar bijaksana seperti Trajan dan Hadrian. Wilayah kekuasaan Romawi membentang sangat luas, mulai dari Britania yang dingin, melintasi seluruh Eropa, hingga ke Afrika Utara yang panas, dan bahkan sampai ke Timur Tengah. Lebih dari 60 juta manusia hidup di bawah naungan Panji Elang Mas Roma. Jalan raya yang canggih menghubungkan kota-kota besar, memungkinkan perdagangan mengalir deras tanpa henti. Legiun-legiun yang disiplin dan kuat menjaga perbatasan dengan ketat, memberikan rasa aman dan stabilitas. Dari luar, Roma tampak tak terkalahkan. Sebuah kekuatan abadi yang akan terus berdiri selamanya. Namun, ironisnya, di dalam kejayaan inilah tersimpan benih-benih kehancurannya sendiri. Stabilitas politik mulai goyah setelah wafatnya Kaisar Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi. Penggantinya, Commodus, ternyata lebih mencintai sorak-sorai penonton di arena gladiator daripada mengurus negara. Momen ini menjadi awal dari era kelam yang dikenal sejarawan sebagai krisis abad ketiga. Coba bayangkan, dalam rentang waktu hanya 50 tahun, lebih dari 20 kaisar silih berganti naik dan jatuh. Sebagian besar dari mereka tidak wafat karena usia tua, melainkan dibunuh oleh tentara mereka sendiri. Tahta kekaisaran tak lagi menjadi simbol kehormatan, melainkan barang dagangan yang bisa dibeli oleh jenderal terkaya atau terkuat. Para jenderal saling menusuk dari belakang, korupsi merajalela di setiap lapisan pemerintahan. Pejabat-pejabat sibuk memperkaya diri sendiri. Pajak dinaikkan secara semena-mena, dan rakyat miskin semakin menderita. Kesetiaan pada negara luntur digantikan oleh kesetiaan pada emas dan kekuasaan pribadi. Retakan dari dalam ini diperparah oleh kehancuran ekonomi. Perang saudara yang terus-menerus terjadi menghancurkan ladang-ladang pertanian dan mengganggu jalur perdagangan vital. Produksi pangan menurun drastis. Di saat yang sama, tambang-tambang perak yang menjadi sumber kekayaan Roma mulai menipis. Untuk membayar gaji tentara yang semakin besar, para kaisar mengambil jalan pintas. Mereka mencetak uang logam dengan campuran logam murah yang tidak berharga. Akibatnya bisa ditebak. Inflasi meroket gila-gilaan, uang kehilangan nilainya, harga roti, makanan pokok rakyat menjadi sangat mahal hingga tak terjangkau. Kelaparan menyebar luas, kota-kota yang dulu ramai dan makmur kini menjadi sepi dan terbengkalai. Kekaisaran Romawi yang dulu perkasa, kini retak dan rapuh dari dalam. Masalah tidak berhenti di situ. Wajah tentara Romawi pun mulai berubah. Dulu, Legiun Romawi adalah sebuah kekuatan yang dibanggakan. Terdiri dari para warga negara yang setia pada Roma, terlatih dengan baik, dan sangat disiplin. Kini,
Gambaran itu telah memudar. Untuk menjaga perbatasan yang sangat luas, kekaisaran semakin bergantung pada tentara bayaran asing. Bangsa Goth, Frank dan Vandal yang dulunya adalah musuh Roma, kini direkrut dan dibayar untuk melindungi kekaisaran. Ironisnya, musuh kini justru berdiri di dalam gerbang, mengenakan seragam Romawi. Kesetiaan mereka bukanlah pada Roma, melainkan pada siapapun yang membayar mereka dengan emas paling banyak. Sementara Roma sibuk dengan masalah internalnya, tekanan dari luar semakin menguat. Dari utara dan timur, datang gelombang besar migrasi bangsa-bangsa yang disebut oleh orang Romawi sebagai barbar. Bangsa Goth, misalnya, melarikan diri dari teror bangsahan yang ganas dari Asia Tengah. Mereka tiba di perbatasan Romawi bukan untuk menyerang, melainkan untuk meminta perlindungan. Namun, mereka justru diperas, diperlakukan seperti budak oleh para pejabat Romawi yang korup. Dan akhirnya, keputusasaan mendorong mereka untuk memberontak. Puncak dari pemberontakan ini terjadi pada tahun 378 Masehi dalam pertempuran Adrianople. Dalam pertempuran dahsyat ini, tentara Romawi yang legendaris dihancurkan secara telak. Bahkan Kaisar Valens tewas di medan perang. Ini adalah sebuah kejutan besar bagi dunia. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, citra Roma yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping. Kekaisaran terlihat begitu rapuh dan rentan. Menghadapi krisis yang semakin parah, Kaisar Diocletian mengambil sebuah keputusan radikal yang akan mengubah wajah kekaisaran selamanya. Ia membagi kekaisaran Romawi menjadi dua. Kekaisaran Romawi Barat yang masih berpusat di sekitar Italia, dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota barunya yang megah Konstantinopel. Pembagian ini awalnya bertujuan untuk mempermudah administrasi, namun justru memperlebar jurang di antara keduanya. Romawi Timur yang lebih dekat dengan jalur perdagangan Asia menjadi kaya dan makmur. Sementara itu, Romawi Barat yang terus-menerus menghadapi serangan dan masalah ekonomi, semakin miskin dan membusuk perlahan. Roma, kota abadi itu, secara bertahap kehilangan pengaruh dan kejayaannya. Lalu tibalah momen yang tak terbayangkan pada tahun 410 Masehi. Untuk pertama kalinya dalam 800 tahun, kota Roma dijarah. Pasukan Visigat yang dipimpin oleh Alaric menyerbu masuk ke jantung kekaisaran. Kuil-kuil dibakar, istana-istana dijarah, dan rakyat yang ketakutan bersembunyi dimanapun mereka bisa. Berita ini mengguncang seluruh dunia. Jika Roma saja bisa jatuh, adakah tempat yang aman di dunia ini? Seolah itu belum cukup. Pada tahun 455 Masehi, bangsa Vandal datang dan menjarah Roma lagi. Kali ini, penjarahan berlangsung lebih lama, lebih brutal, dan lebih kejam. Akhir dari segalanya tiba pada tahun 476 Masehi. Di tahta Kekaisaran Barat, duduk seorang kaisar remaja bernama Romulus Augustulus. Ia menjadi kaisar bukan karena kekuatan atau kemampuannya, melainkan hanya sebagai boneka politik ayahnya, seorang jenderal barbar bernama Odoacer yang memimpin pasukan bayaran memberontak. Ia dengan mudah menurunkan Romulus dari tahtanya. Odoacer tidak mengangkat dirinya sebagai kaisar baru. Ia justru mengirimkan lambang kebesaran kekaisaran mahkota dan jubah ungu ke Konstantinopel sebagai tanda bahwa kekaisaran Romawi Barat telah berakhir. Tidak ada pertempuran besar yang menentukan. Tidak ada pidato heroik yang menggetarkan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyakitkan. Sebuah kekaisaran besar yang telah berkuasa selama lebih dari 1000 tahun berakhir begitu saja dengan senyap. Meskipun kekaisaran Romawi Barat runtuh, warisannya tidak pernah benar-benar mati. Sistem hukumnya menjadi dasar bagi banyak negara modern. Bahasa Latin yang mereka gunakan berevolusi menjadi bohasi-bohasa Eropa seperti Italia,
Prancis, dan Spanyol. Jalan-jalan yang mereka bangun sebagian masih ada hingga kini, dan sistem pemerintahan republik dan kekaisaran mereka terus mengilhami para pemimpin di seluruh dunia. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Timur, yang kelak dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, berhasil bertahan selama 1000 tahun lagi, menjaga api peradaban Romawi tetap menyala. Kisah jatuhnya Roma adalah pengingat bahwa bahkan kekuasaan terbesar sekalipun bisa runtuh, bukan karena serangan dari luar semata, tapi karena kerapuhan dari dalam. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.